Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Mariana SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMPN 5 Air Besar, Jalan Sekendal, Desa Sekendal, Kecamatan Air Besar, Kalimantan Barat. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan Angkatan BEPS 3 tahun 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 2530910. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan cara luring di SMPN 5 Air Besar. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas semester ganjil dengan materi manusia sebagai citra Allah. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Silakan berdiri. Mari kita angkat tanda tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena telah menciptakan kami menurut citra dan gambarmu. Kami berterima kasih atas martabat luhur yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang memampukan kami untuk mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Sebelum kita lanjut lagi kepada materi kita hari ini, mau absen dulu. Siapa kira-kira di antara kalian dalam kelas ini yang tidak hadir hari ini ya? Ibu absen dulu. Aprilia Alvita. Ada Bu. Arvin. Caroline Priska. Ada Bu. Eko Lanus Harum. Bu. Vera Elita. Ada Bu. Francisca Lina. Francisca Rasti. Franciscus Bertus. Ada Bu. Yuliani Fitri. Ada Bu. Kesha. Nada. Ada Bu. Patricia Oleh. Ada Bu. Flora Artika. Ada Bu. Rangga. Ada Bu. Bila Sari. Ada Bu. Ya. Jadi hari ini di jam Ibu satu orang yang tidak hadir, tidak apa-apa ya. Nah, lain kali harus ada keterangan. Dia tidak masuk karena apa? Izinnya karena apa? Sakit. Ya, karena sakit, karena ada urusan keluarga, atau memang karena ada hal-hal yang mengakibatkan dia supaya dia tidak bisa berangkat atau datang ke sekolah. Oke ya, baik anak-anak. Nah, di sini apa semangat kita hari ini? Toleransi, kasih, dan damai sejahtera. Ya, apa semangat kita yaitu toleransi, kasih, dan damai sejahtera. Tema kita hari ini yaitu kita berbicara tentang manusia sebagai citra Allah. Tema kita hari ini yaitu manusia sebagai citra ya. Nah, tema kita yang kita ambil hari ini yaitu manusia sebagai citra Allah ya. Manusia sebagai citra Allah. Nah, yang mau Ibu tanyakan dengan kalian, manusia sebagai citra Allah berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, menurut gambar dan rupa Allah. Yang mau Ibu ambil di sini adalah keluarga. Ya, di mana keluarga kita itu terdiri dari merupakan ciptaan atau gambar dari Allah sendiri. Nah, yang mau Ibu tanyakan
tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Nah, ya, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, dan tinggal dalam satu rumah tangga. Kemudian, siapa saja sih yang termasuk di dalam keluarga? Ayah, ibu, kakak, abang, dan adik. Ya, ayah, ibu, abang, kakak, dan adik. Nah, kemudian keluarga ideal itu seperti apa yang kalian inginkan? Ayo. Keluarga ideal adalah keluarga yang menciptakan lingkungan harmonis, penuh kasih sayang, saling mendukung, dan memiliki komunikasi yang baik. Ya, keluarga ideal adalah keluarga yang menciptakan lingkungan harmonis, penuh kasih sayang, saling mendukung, dan memiliki hubungan atau komunikasi yang baik di dalam keluarga. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada tidak di antara kalian yang memiliki hubungan tidak baik dengan orang tua? Contoh, dengan mama tidak teguran, atau dengan abang, atau dengan adik tidak teguran. Ada tidak di antara sini? Ada yang memiliki seperti itu? Tidak? Ya, berarti semuanya merupakan contoh keluarga yang ideal ya. Nah, itu adalah yang diminta atau yang diinginkan oleh Tuhan ya, memiliki keluarga yang ideal. Nah, kemudian ibu nanti ada tayangan video. Nah, tayangan video ini nanti akan ibu tampilkan. Nanti ibu akan memberikan kalian sesuatu kerja kelompok. Ya, nanti kalian akan menonton dulu apa itu videonya. Kemudian nanti ibu memberi kalian pertanyaan. Ini menurut pemaparan di setiap kelompok. Ini kan kalian udah ibu bagi ke dalam bentuk kelompok. Nanti ibu bagi dalam kelompok. Nanti kalian mendiskusikan apa sih cerita di dalam video itu tersebut, apa sih yang disampaikan oleh video tersebut, gitu ya. Nah, oke. Mari kita saksikan video yang akan ditampilkan. Nah, baik anak-anak. Sekarang ibu akan menampilkan video. Silakan kalian amati benar-benar, kalian perhatikan. Nanti ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di dalam kelompok. Ya, mari kita saksikan video yang akan ibu putar. Bu, setelah sebulan kita tinggal di sini, Ani melihat dulu tetangga kita dengan kehidupan keluarga mereka yang berbeda. Yang satu keluarga Lisa yang penuh dan harmonis, suara tawa dan nyanyian sering terdengar dari keluarga itu. Yang satu lagi, keluarga Nathan yang sering cekcok dan saling mempermasalahkan satu sama lain. Suara tangis dan teriakan sering terdengar dari keluarga itu. Pasti keluarga Lisa adalah keluarga yang tidak pernah menghadapi masalah dan selalu hidup rukun dan damai. Benar, ibu juga melihat apa yang kamu lihat dan mendengar apa yang kamu dengar dari kedua keluarga itu. Kebetulan besok ibu dan ayah harus ke kampung. Ada acara keluarga yang harus ibu dan ayah hadiri. Karena kamu harus belajar daring, ibu akan menanyakan mamanya Lisa apakah kamu boleh tinggal di rumah mereka selama 2 hari. Nanti kamu lihat keadaan keluarga mereka sesungguhnya ya. Bagaimana pengalaman selama 2 hari di rumah mereka, Lani? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa hidup rukun dan harmonis? Yang Lani lihat mereka sering melakukan kesalahan, Bu. Hari pertama Lani di rumah Lisa, kakaknya sedang menyopek dan Lisa terjatuh saat berlari mengambil handphonenya yang sedang berdiri di atas meja. Kakaknya minta maaf karena membasahi lantai dengan air yang terlalu banyak. Tetapi Lisa tidak mempermasalahkan kakaknya, sebaliknya Lisa minta maaf karena kurang hati-hati. Terus, apa lagi yang kamu lihat? Saat ayah Lisa pulang dari kerja, ayahnya minta tolong dibuatkan kopi. Ayah dan ibu Lisa
selalu minta tolong saat menyuruh Lisa dan kakaknya melakukan sesuatu, dan selalu berterima kasih karena telah melakukan apa yang mereka suruh. Selain maaf, tolong, dan terima kasih, keluarga Lisa juga sering mengucapkan kata permisi, khususnya saat Lisa berjalan lewat depan ayah yang sedang ngomong. Begitulah suasana keluarga mereka, Bu. Jadi, keluarga Lisa bukan tanpa masalah, tetapi mereka saling memaafkan satu sama lain, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi satu sama lain. Dalam keluarga Lisa juga, kami sempat mengikuti kegiatan bersama dengan keluarga mereka. Setiap pagi keluarga mereka dibawa bersama, malam juga seperti itu. Setiap Kamis ada acara kebersamaan dengan keluarga, kami menyanyi bersama sambil menikmati makanan ringan yang dibawa oleh ayah Lisa saat pulang kerja. Pokoknya seru lah tinggal di keluarga Lisa. Ya, semua keluarga pasti merindukan suasana seperti itulah nih. Hanya saja butuh proses dan harus dibudayakan dalam keluarga. Benar, Bu. Tante juga bilang seperti itu tadi saat belajar daring. Kebetulan, materi kami hari ini tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Kebetulan, ada tugas yang harus saya kerjakan dari kantor. Lani, permisi kerjakan tugas dulu, Bu. Ya sudah, kerjakan yang baik-baik ya. Baik, Bu. Itu adalah video tentang apa tadi? Keluarga yang harmonis, yang ideal. Setelah kalian menonton atau melihat video yang ada yang diputarkan, maka ibu akan memberikan kalian kerja kelompok atau diskusi mengenai video yang kalian tonton bersama tadi ya. Nah, tugas kalian adalah mengamati, sudah kan kalian tonton kan? Nah, kemudian nanti kalian menjawab apa yang ada di dalam soal yang ibu berikan ya. Nah, jadi setiap kelompok, masing-masing kelompok kan pasti mempunyai jawaban yang berbeda-beda ya kan. Nah, nanti ibu pengen lihat apa sih yang kalian dapatkan dari video yang kalian nonton ya. Kan? Lanjutnya satu kelompok satu. Nah, kemudian dari video ini juga akan ibu pautkan atau akan ibu samakan dengan yang ada di Alkitab ya. Ibu ambil dari kitab Keluaran bab 20 ayat yang ke-12. Ini juga isi dari Alkitab juga akan ibu bagikan. Nah, kalian bisa membandingkan tayangan yang barusan kalian lihat dengan isi dari Alkitab, yaitu caranya agar kalian bisa mengisi pertanyaan yang ibu bagikan dalam kelompok ya. Silakan. Nah, sudah kalian perhatikan? Silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan apa yang kalian tonton, atau apa yang kalian lihat tadi ya. Silakan berdiskusi dulu dengan kawannya. Apa yang kira-kira kalian dapatkan di dalam video yang kalian tonton tadi ya. Nah, setelah itu nanti baru akan kita samakan, maksudnya akan kita tampil ke depan. Menurut kalian seperti ini ya. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Saya kerja kelompoknya sesuai dengan omongan ibu tadi. Kita akan melihat dari kelompok 1, 2, dan 3 apa sih jawaban kalian masing-masing punya jawaban sendiri kan? Jadi ibu minta dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Siapa yang mau tampil? Ya. Silakan kelompok 1. Menurut kelompok kami, pesan yang menarik dari video animasi tersebut adalah saling memaafkan, meminta tolong, dan berterima
Terima kasih. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 dengan pertanyaan bagaimana orang tua berperan dalam perkembangan diri. Silakan. Menurut kelompok kami, berperan dalam orang tua adalah saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Dan kita dengarkan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Menurut kelompok kami dalam kegiatan tersebut yaitu rajin beribadah, rajin membaca kitab suci. Tadi beribadah dan rajin membaca kitab suci. Kita beri tepuk tangan kelompok 3. Nah, itu masing-masing jawaban yang dimiliki oleh setiap kelompok. Ya, berbeda-beda kan? Nah, berbeda-beda tapi intinya tetap satu, yaitu bagaimana peran kita menghormati orang tua yang diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia, sebagai citra Allah. Ya. Oke, kita lanjut dengan speaking kita. Silakan. Kita berdiri. Jangan tuh. Kita gunakan tepuk semangat. Ya, bisa semua? Bisa. Oke, mari kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat. Ya, semangat. Silakan duduk kembali. Nah, baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana manusia diciptakan oleh Allah dengan serupa dan segambar atau secitra dengan Allah. Nah, idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta, saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Sesama anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus bertumbuh di dalam keluarga, ya. Jadi kita harus menanamkan cinta di dalam keluarga. Jangan ada perselisihan, jangan ada perkelahian, jangan ada marah-marahan. Kalau disuruh orang tua jangan membantah. Ya kan, harus dilaksanakan dengan penuh cinta kasih atau cinta kasih sayang. Nah, dari bacaan, dari tema yang kita ambil hari ini, ya, Ibu ambil dari Keluaran bab 20 ayat 12 yang berbunyi dengan demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang kira-kira tidak senang memiliki orang tua? Maksudnya dalam arti kata tidak senang, mama aku cerewet, coba mama aku diganti dengan mama A saja atau si B. Ada tidak yang seperti itu? Ya. Atau punya bapak yang garang, nggak mau aku bapak ini, aku mau ganti dengan bapak yang itu aja, yang baik hati, yang nggak suka marah-marah. Ada? Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, yang dimana manusia sebagai citra Allah harus saling menghormati. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah Allah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita harus saling menghormati. Selain dengan menghormati orang tua, kita juga harus menghormati guru, sesama, teman antar sekolah, ya kan, dan masyarakat yang ada di luar sana. Kita harus saling menghormati, ya. Nah, kemudian hidup rukun mencerminkan kasih Kristus, toleransi secara nyata, mewujudkan ajaran kasih Yesus di sekolah, diantaranya saling menolong, bermain bersama, dan tidak mengejekkan perbedaan. Itu sama juga dengan membuli, ya kan? Ih, kamu jelek, ih, kamu hitam. Tidak boleh, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Mau dia hitam, putih, pendek, tinggi, itu adalah ciptaan Tuhan. Yang harus kita miliki yaitu kita harus mengucapkan rasa bersyukur. Nah, kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang tidak sempurna kita. Kita memang tidak sempurna, tapi lebih ada lagi yang tidak sempurna dengan kita. Contoh, amit-amit tidak mempunyai kaki. Ada kan? Pernah lihat video kan? Pernah nonton kan? Kemudian
Kemudian entah matanya tidak ada satu, itu kan berarti kalau kita tidak bersyukur berarti kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Kita masih punya kaki dua bisa berjalan, punya tangan jarinya ada 10, ya kan? Punya mata untuk melihat. Coba kalau seandainya kita tidak ada punya mata, apa yang kamu lihat? Bisa melihat? Ya. Pasti kamu berjalan sebentar-sebentar udah menabrak entah itu dinding atau pohon atau kursi, ya kan? Karena kamu tidak mempunyai mata. Tapi kalau kamu mempunyai indera lengkap, harus bersyukur. Harus bersyukur. Tidak boleh, coba aku kemarin seperti ini, coba itu, tidak boleh. Jadi harus kita bersyukur. Nah, cara untuk kita bersyukur itu kita harus merawat tubuh kita. Merawat tubuh kita, membersihkan tubuh kita, rajin mandi. Ya kan, bersih-bersih itu kan cara kita untuk merawat tubuh kita atau menghargai tubuh kita. Coba kalau kita tidak mandi, apa yang terjadi? Bau, jorok, kan? Bahkan teman-temanmu tidak akan mau bersama-sama atau tidak akan mau mendekati kamu karena kamu bau atau kamu jorok, ya. Nah, kemudian sebagai refleksi kita, ibu minta tugas kalian membuat tugas, yaitu membuat puisi tentang orang tua atau puisi untuk orang tua. Ya, kalian membuat puisi untuk orang tua. Ya, membuat puisi untuk orang tua itu tugas kalian di rumah, ya. Itu tugas kalian di rumah. Nanti kalian boleh kumpulkan pada jam kita pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, kemudian setelah sudah ini menulis PR sudah. Setelah menuliskan ini tugas kita, ya, PR untuk kita, dan kita bernyanyi lagi. Mari kita bernyanyi, berdiri lagi, ya. Kita bernyanyi satu nusa dan satu bangsa. Bisa semua lagu ini? Bisa. Nyanyi, ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk. Baik, nah, setelah kita melihat atau sudah kita mengikuti materi kita tadi, maka tujuan pembelajaran kita yang diberikan kepada kalian hari ini adalah tujuannya untuk memahami peran keluarga, ya. Tadi sudah kan, terdiri dari orang tua, bapak, mama, adik, kakak, abang. Kemudian teman di sekolah, ya, seperti ini sekarang ini, ya kan? Ini teman di sekolah, lain desanya, lain dusunnya, tapi karena kita satu sekolah berarti itu adalah teman dan keluarga. Nah, kemudian selain keluarga, teman, sekolah, kita juga harus ikut di dalam ambil bagian di dalam gereja. Seperti sudah sering ingatkan kepada kalian, ketika dikasih tugas oleh ketua umat atau pemimpin umat, jangan pernah menolak. Pak, saya nggak bisa. Pak, saya nggak pandai. Pak, saya nggak berani. Tidak, ya. Jadi ketika dikasih tugas harus siap. Saya bisa, ya. Karena manusia sebagai ciptaan Allah, Allah itu bisa segalanya. Maka kita harus juga bisa segalanya. Nah, selain dalam gereja, kita juga harus bersyukur atas diri kita yang pada saat ini masih diberikan nafas oleh Tuhan. Kita tidak tahu, ya kan, kapan kita diambil, ya kan. Jadi untuk saat ini kita masih ada, maka kita harus tetap bersyukur. Nah, itu tadi, ya, di tujuan pelajaran kita.
yang disampaikan itu tadi, kita harus memahami peran keluarga dalam baik secara bersama dengan keluarga, teman, sekolah, masyarakat, dan yang paling utama adalah di dalam gereja. Oke, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, ada yang mau kalian tanyakan? Ada? Oke, kalau sudah ada, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan kita berdoa. Ya, berdoa khusus. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri. Ambil tanda kemenangan itu. Ya, mari kita berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Kita dalam berdoa. Mari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami menyadari bahwa dalam diri kami masing-masing tersemat cinta diri yang mulia. Maka bantulah kami agar senantiasa mengikuti putusan-Mu dalam setiap tindakan, perkataan, dan pemikiran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.